Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah kesempurnaan, kemuliaan dan segala keagungan. Dan selawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Allahumma sholli segala jerih payah beliau sehingga kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam ini. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah bulan Muharram ya. Jadi kita ingin sedikit membincang tentang bulan Muharram, salah satu bulan yang bulan haram yang terkenal, yang masyhur di masyarakat. Saking masyhurnya ada banyak kepercayaan di tengah masyarakat kita ini ya, yang diyakini oleh masyarakat bahwa misalnya harus begini, harus begitu, boleh begini dan boleh begitu. Tetapi yang tentu menjadi, apa namanya, kegelisahan bagi kita semua, apakah yang diyakini atau yang dilaksanakan di masyarakat itu benar-benar datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau, hanya sekedar kepercayaan yang tidak ada sumbernya, sehingga kita bisa sia-sia dalam mengerjakannya. Nah, untuk membincang tersebut telah hadir bersama kami di sini di studio Caka-Caka Macoa, Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ali SH. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan baik-baik saja Ustaz semuanya dan pemirsa di rumah juga. Nah, ini adalah hal yang menarik Ustaz ini karena di bulan Muharram ini banyak sekali keyakinan-keyakinan yang dipercayai oleh apa namanya umat Muslim gitu Ustaz. Eee, Nanti kita akan membahas ke situ Ustaz. Mungkin yang pertama yang bagus kita bahas dulu Ustaz, sebenarnya apa sebenarnya bulan Muharram ini? Bagaimana gambaran umumnya? Sehingga apa posisinya lah begitu dalam Islam Ustaz? Mungkin diceritakan sedikit sama pemirsa di rumah Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kembali di kesempatan ini bersamai para pemirsa di Caka-Caka Macoa, dan sepertinya pembahasan ini cukup macoa ya. Iya, Ini pas persoalan, momennya Ustaz ya. ya, persoalan Muharram memang salah satu hal yang memang perlu sering diingatkan. Ini diantara hal yang keliru kayaknya memang. Iya, Ketika datang momen Muharram, tidak diingatkan khusus tentang Muharram. iya Ustaz. Makanya satu apresiasi untuk Wahda TV Sulawesi Barat ini mengadakan acara seperti ini. Iya, Ya. Pertama terkait dengan Muharram sendiri, ini Muharram satu dari 4 bulan yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Taubah ayat 36, ya, bahwa setelah Allah menciptakan 12 bulan, Allah SWT mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istilah atau kalimatnya Allah al-hurum. Ya, 4 bulan yang dimuliakan. dimuliakan. Ya, dan ini sudah sejak dahulu. Sudah dahulu. Ya, dan Nabi kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan itu adalah 3 bulan yang berturut-turut, mulai dari Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, dan Muharram. Muharram. Ya, dan 1 bulan yang terpisah itu bulan Rajab. Jadi secara asal bulan Muharram ini bulan yang sangat spesial. Ya, bulan dari namanya memang Muharram. Muharram. Ya, jadi identik dengan bulan haram. Ya, bulan yang mulia. Mulia itu. Berarti di sini Dalam, Ustaz, saya potong Ustaz, ya, haram yang dimaksud di sini adalah mulia Ustaz, bukan haram yang dilarang ya. Ustaz. Ini juga harus diingatkan juga. Iya, Ketika Allah SWT mengatakan al-haram, iya, ya, jamaknya kan al-hurum. Maksudnya lah sesuatu yang dimuliakan. dimuliakan, Iya, mulia dihormati. dan tinggi nilainya si Allah SWT. Iya Sama betul. dengan tanah haram. Tanah haram Iya, bukan tanah yang apa ya, yang yang haram yang dalam haram. bahasa Indonesia kita. Iya, Ya, iya. memang kalau dalam mengadopsi ke bahasa Indonesia memang banyak. Kalau kita mau bahas satu Iya, iya. sesi mungkin juga tidak cukup itu. Ya. Banyaknya bahasa yang diadopsi dari bahasa luar, cuma bahasanya saja, Jadi bukan setidaknya pemirsa sudah tahu maknanya. di rumah ini Iya, kalau haram yang dimaksud adalah haram mulia ya, bukan iya, haram yang dilarang. Beda, beda ya. iya. Oke, lanjut Ustaz. Iya, jadi dia sesuatu yang dimuliakan. Ya, bahkan sebagian ulama kita mengatakan bahwa dari 4 bulan ini yang lebih mulia Muharram. Ya, Ya, berdasarkan hadis Nabi ya. bahwa
afdhalus shiyam, ya, puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan, Nabi mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Dan tidak ada dalam teks hadis satu bulan pun dari Muharram sampai Zulhijjah itu disandarkan ke nama Allah. Nah, itu menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Jadi tadi dalam surat Taubah sudah disebutkan tentang kemuliaannya, ditambah lagi dengan salah satu bulan yang satu-satunya, ya, bukan salah satu, satu-satunya bulan yang nama Allah disandarkan ke Sandarkan. bulan tersebut. Meskipun semua bulan bulannya Allah. Ya, ya. Ya, sama dengan Baitullah, ya, sama dengan untanya Allah, Ya. nakatullah. Bukan berarti Allah naik unta itu, Ya, enggak, tapi penyandaran kemuliaan seperti itu. Nah, sama dengan Syahrul Muharram ini. Ya, sesuatu yang sangat mulia sebenarnya. Ya, suatu waktu yang dari sejak tanggal 1 sampai akhir bulan, ya mulia. Nah, seperti itu landasan syarat kita tentang keutamaan bulan Muharram. Ya, bukan justru dipahami haram ini haram itu. Ini yang keliru, sepertinya harus di-clearkan di pemahaman seperti ini. Seperti itu, Ustaz, ya. Jadi bulan Muharram itu pada dasarnya memang adalah bulan yang mulia, pemirsa ya. Bulan yang Allah memang sudah menentukan salah satu dari 4 bulan tersebut. Nah, kemudian yang berkembang di masyarakat ini, Ustaz, kan kalau bulan Muharram biasanya banyak larangan, Ustaz. Tidak boleh pergi-pergi, tidak boleh ke sana, nanti celaka, nanti begini. Tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah. Ya, ini bagaimana, Ustaz? Ustaz? Ini kalau orang sudah ada yang naiknya baru tidak bisa. Sudah ada naiknya baru menikah, tidak boleh. Aduh, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustaz, tentang amalan-amalan ini yang berada di masyarakat kira-kira, Ustaz. Berangkat dari ayat yang kita bacakan tadi, setelah Allah menyebutkan 4 yang mulia, di kelanjutan ayat itu Allah SWT menyebutkan satu hal yang menjadi pokok yang harus kita perhatikan semuanya. Allah SWT mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Ya, jangan sama sekali berbuat kezaliman di 4 bulan itu. Jadi justru semuanya yang ditekankan di situ adalah jangan berbuat zalim. Ya, zalim ini luas dan kalau kita mau bagi 3 ada 3 minimal. Pertama, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah, ya include dalamnya zalim kepada Allah, ya berarti melanggar aturan-aturannya Allah. Ya, bukan dalam seperti kita zalim kepada orang lain. Dan ketiga, zalim kepada sesama. Ini yang tidak boleh. Jadi justru datanya bulan Muharram maksudnya adalah ya bukan dari bulan Muharram saja, dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Semua bentuk pelanggaran, hal-hal yang dilarang, ya istilahnya hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kalau hukum asalnya tidak dibolehkan, maka ketika masuk bulan Muharram ini sangat tidak diperbolehkan. Justru yang tidak dibolehkan adalah hal-hal yang tidak disukai. Jadi bukan justru hal-hal yang bagus semuanya. Tadi kan ya beberapa artikel juga ini juga berkembang di masyarakat memang. Ya dilarang melakukan perjalanan. Betul, yang mau memulai usaha dilarang karena bulan istilahnya mungkin istilahnya bahasa sial misalnya. Nah, ini hal yang bukan lagi keliru tapi bertolak belakang. Artinya kalau kita berangkat dari yang motivasi Nabi kita untuk beramal di bulan ini, justru itu bertolak belakang dengan pemahaman itu. Seharusnya semua kebaikan diperbanyak. Mau menikah, menolong, melakukan perjalanan. Misalnya kalau susah nih kalau PNS yang keluar daerah ya? Iya, keluar daerah. Ada tugas keluar daerah. Seharusnya orang-orang seperti bisa membuktikan bahwa ini semuanya ya Allah ini mungkin berangkat dari satu ya apakah pernah suatu kejadian. Iya. Jadi karena saya juga pernah itu, Ustaz. Saya mau nyebrang ke Karampuang, dibilang jangan ke Karampuang dulu, Muharram. Terus saya bilang bagaimana dengan pedagang-pedagang ikan dari Karampuang mau nyebrang ke sini kalau tidak boleh bagaimana? Iya, bayangkan kalau kita mau batasi dengan pemahaman itu 1 bulan, bayangkan. 1 bulan. Misalnya kalau tadi orang mau menikah misalnya. Orang menikah kan tidak bisa tahan-tahan kalau orang sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi syaratnya. Karena menikah itu kan menghindarkan orang dari berzina. Tidak ada jaminan setelah bulan ini. Justru yang mau menikah ini bulan salah satu waktu yang sangat bagus untuk menikah. Iya, seperti itu. Berarti yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah
Semua ibadah ketaatan ditingkatkan dan semua larangan-larangan Iya, dijauhi sekuat tenaga karena bulan haram, bulan yang dimuliakan. iya. Apa ada pengaruhnya sama pelipat gandaan pahala dan dosa, Ustaz? Iya, eee, secara umum ulama kita memahami dalil-dalil yang kita sebutkan dan yang lainnya, memahaminya seperti itu. Ya, bahkan ada perkataan dari sahabat sering dinukil, Ya, ya, Abdullah bin Umar, iya, ya beliau mengatakan, ya saya berdosa 70-an kali mhm, di luar tanah haram lebih baik daripada berdosa 1 kali di tanah haram. Ini perbandingan iya, untuk menunjukkan saja, bukan berarti iya iya iya, dalil bahwa ada perbandingan seperti heeh, itu. Hanya kedalaman ilmu para sahabat sehingga perbandingan paling minimal mhm mhm, seperti itu. Dan ini sama hukumnya dengan eh, dosa atau pahala atau kebaikan dilaksanakan di waktu haram. mmm, Ya kalau tanah haram kan ini kita tidak semuanya bisa berada sewaktu itu di tempat itu. iya, Tapi kalau waktu, nah ini juga karunia mhm, Islam. Ya siapapun kita berada di waktu yang sama, maka satu kebaikan, meski mungkin tidak ada dari khusus, ya. Tapi ketika kita beramal satu kebaikan iya, di bulan haram, maka itu lipat gandakan. Jadi dibuat tadi seperti melakukan perjalanan, iya, apalagi ada orang yang mau dibantu di sana, mhm, itu lebih baik lagi. baik, Artinya semakin dicintainya waktu atau tempat atau apapun itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia. yang mulia Nah, seperti itu. dan akan berimbas kepada semakin banyaknya Iya, pahala. berlipat gandanya itu. Sama Iya, dengan dosa itu. dosa juga begitu, Ustaz, Iya, ya? dosa. Baik, Ustaz. Sekarang ada lagi nih kita mau cerita yang biasa dilaksanakan di masyarakat, Ustaz. Iya, Setidaknya ada 2 yang saya perhatikan biasanya, Ustaz. Yang pertama itu perayaan tahun baru, Ustaz. Nah, oh iya. tahun baru Islam kan. Ini bagaimana ini, Ustaz, nih? Iya, ini mungkin juga eh, menjadi kebiasaan kita ya. Kebiasaan, Ustaz, ya? Sebagian yang ingin merayakan tahun baru Islam ya. Iya Pertama, secara hukum atau secara waktu iya dari sejak zaman Nabi kita, soalnya kalau kita memahami kapan eh, penanggalan Islam ini dimulai, maka akan jelas kepada kita bahwa yang seperti ini tidak dikenal. Iya, berarti tidak ada contohnya, artinya pergantian tahun itu tidak dikenal dulu. tidak dikenal, Ustaz, ya? Iya, artinya kalau pergantian tahunnya saya tidak dikenal, Heeh, ya apalagi bagaimana perayaannya. iya, Oke bagaimana oke. orang bisa merayakan kalau tidak Mhm, tahu. Jadi dahulu tidak ditahu. Ya kan dulu kan kejadian kan ditandai apa tahun itu ditandai dengan kejadian. kejadian. Iya iya. Misalnya Nabi kita lahir di Tahun gajah. tahun gajah. Tahun gajah. Iya, dari tahu tahun kapan itu. Tahun kapan? Jadi kejadian. Iya, pernah beberapa sahabat lahir di tahun di mana Ka'bah itu dibangun kembali. Dibangun kembali. Maksudnya tahun Binaul Ka'bah. Tahun meninggalnya paman Nabi dan istri Nabi temu dengan tahun Heeh, kesedihan. tahun kesedihan. Iya, seperti itu. Berarti tidak dikenal tahunnya, tapi bulannya tadi dikenal, Ustaz, ya? Untuk bulan, kan sejak dahulu itu Sejak dari urutan bulan itu heeh, sudah dikenal. sudah Ya kan Nabi dikenal. kita mengatakan untuk 4 bulan Mhm, itu 3 bulan yang berturut-turut. baik, Pak. Zulqa'dah, artinya urutan itu saya tahu. Sudah tahu, Ustaz, ya? Bahkan penanggalan sebagian Arab jahiliyah dahulu memang masyhur mulai dari Muharram. Muharram. Jadi penanggalannya saja sebenarnya tidak dikenal. Mmm, Nanti di zamannya Umar bin Khattab itu kebutuhan administrasi sebenarnya. iya iya iya. Karena untuk menandai, misalnya kalau orang utang Heeh, piutang ya, iya iya. eh, Sudah berapa surat tahun, sudah berapa tahun? Tahun keberapa ini? tahun berapa iya, Mengatakan dia harus bayar utangnya tahun depan. heeh, Ini tahun depannya kapan? Ya, iya. jadi sengketa ini. Jadi ketika umat muslim sudah bertambah, maka kalender itu Itu pun diadakan, dibutuhkan, administrasi itu dibutuhkan ya, dibutuhkan. dibutuhkan Jadi bukan, administrasi. jadi ketika merayakan, ya kan perayaan kan ibadah. Iya, jadi Iya, ibadah. Jadi ini sesuatu yang tidak perlu untuk dirayakan. iya, Bahkan menambah hari raya. Karena Nabi menambah kita ketika tiba di Madinah menjelaskan bahwa Allah sudah mengganti kepada kalian 2 hari raya. 2 hari raya. Ya, jadi Oke. bersyukur tapi kita bersyukur dengan cara yang diperintahkan. Oh, iya, Ustaz. Baik, Iya. yang satu lagi nih Ustaz, kan tadi 92. Yang kedua ini yang sering juga dirayakan di masyarakat adalah perayaan Hari Asyura, Ustaz. Ah, Bagaimana nih, Ustaz? iya, Coba dijelaskan dulu, Ustaz, supaya pemirsa mengerti, Ustaz. iya. Eh, memang
Muharram memang tidak bisa dipisahkan dengan Asyura. Asyura. Ya, Asyura memang secara bahasa dari Asyara, Asyura. 10. Tapi dia bukan berarti setiap tanggal 10 disebut Asyura. Asyura ini hanya Bulan Muharram. 10 Muharram. Iya. Memang sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah, ini memang sudah dikenal kemuliaannya memang. Berarti ada kemungkinan risalah nabi-nabi terdahulu yang dibenarkan Iya. oleh Nabi Muhammad. Iya. Bahkan setibanya Nabi di Madinah, Iya. yang notabene sudah didahului oleh Nabi kita, kaum muslimin dahului Iya. orang-orang Yahudi. Iya. Ya, karena mereka baca kitab, ciri-ciri Nabi itu Heeh. diutus pas ciri-cirinya dari Madinah. Iya, jadi mereka kira Nabi itu akan dari golongan mereka. Iya, iya. Ya, ternyata dibaca alur nasabnya ternyata tidak. Orang Yahudi memuliakan itu. Berarti Karena Yahudi juga memuliakan iya, Asyura. orang-orang Muharram. jahiliyah, orang-orang Yahudi memuliakan itu. Bahkan ketika Nabi kita tiba di kota Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi puasa. Puasa. Iya, jadi pertama untuk Asyura ini memang ada yang dianjurkan, bahkan pernah diwajibkan. Pernah diwajibkan. Dan ada yang justru keliru sebenarnya. Ini mungkin perlu dua hal disebutkan mungkin. Iya, iya. Jadi yang pertama memang dulu puasa Asyura ini wajib. Wajib. Ya di puasa Mekah diwajibkan sebelum datang Perintah Ramadan. Ramadan. Nah, jadi sebelum Ramadan diwajibkan, Asyura ini diwajibkan. Jadi ini menunjukkan kemuliaannya. Nanti ketika datang perintah Ramadan di tahun kedua Hijriah, Asyura yang awalnya wajib turun menjadi sunnah. Nah, ternyata di Madinah mereka dapati orang Yahudi juga muliakan. Nah, ketika ditanya mereka kenapa muliakan, hadza yaumun azim, ini hari yang mulia. Ini hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Makanya Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Makanya Nabi mengatakan, ya kalau begitu kami lebih pantas lagi. Kami ini mewarisi ajaran Nabi Musa. Jadi sebenarnya kalau mengatakan apa yang lebih dianjurkan di Asyura, berpuasa. Nah, seperti itu. Namun Allah alam apa yang kemudian berkembang belakang ini juga perlu ditelusuri asal usulnya. Ya enggak usah jauh-jauh, di tanah air kita saja ini banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian dilakukan pada tanggal 10 itu. Pertama mungkin kaum ibu-ibu yang paling tahu ini. Iya. Ada keyakinan, ada keutamaan membeli perabot. Ya, minta maaf ini ibu ya, kita terutama penjual perabot ini. Ini bukan untuk menghalangi. Ya tapi ini perlu dijelaskan. Artinya kalau mau beli ya tidak masalah. Tidak masalah. Cuma kan kalau dia dasarnya dengan keyakinan, keyakinan itu kan dalam bahasa Arabnya kan akidah. Akad itu kan sesuatu ar-rabat. Ya. Harusnya didasari sesuatu yang meyakinkan. Ya, enggak boleh kita berakidah yang sesuatu yang tidak meyakinkan. Iya. Ya Allah alam ya. Sampai ada keyakinan kalau kita beli perabot tanggal 10 Muharram. Iya. Awet perabotnya. Wahai ini bapak-bapak ini. Kalau artinya kalau cuma sekedar kebetulan beli tanggal 10 tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau diyakini kalau tanggal 10 dibeli itu ada. Iya, seperti itu. Jadi kalau kebetulan, ya kalau bisa dihindar untuk menyelisih itu. Kemudian ada lagi bubur Asyura. Bubur Asyura. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Kalau menyiapkan buka puasa pas tanggal itu mungkin tidak jadi masalah. Tidak masalah. Ada sebagian jamaah masjid ini menyediakan itu tidak masalah karena kita puasa, dianjurkan berpuasa. Tapi kalau bubur yang diyakini ini perlu dipertanyakan. Dan ada ritual itu sampai kepada derajat kesyirikan. Ini tentu ya Allah alam ya, tidak ada kaitannya dengan dalam Islam seperti itu. Artinya untuk adat-adat seperti ini ya dalam agama Islam juga tidak membatalkan semua adat kebiasaan. Iya, tapi ketika kebiasaan itu dikaitkan dengan satu waktu yang mulia, ini harus kita berhati-hati. Ya kan, ya harus ada petunjuk dalilnya. Harus ada petunjuk karena ya kan kita tidak mau rugi nih beramal ya. Makanya kok ditanyakan apa yang lebih utama, berpuasa. Memberi makan. Ini mungkin kalau ibu-ibu mungkin mau mengganti dananya itu. Iya, bisa dialihkan ke buka puasa. Ya. Itu lebih utama itu. Berarti tidak apa-apa kita buka puasa dengan bubur ya. Iya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Dengan perabot yang baru. Dengan perabot yang baru tidak apa-apa. Tapi jangan diniatkan bahwa itu adalah keutamaan untuk membeli perabot di bulan Asyura. Karena yang utama adalah puasa ya.
Ya, Begitu Ustaz kalau ya. Asyura ini di negeri kita disebut dengan Syuro. Ya, bulan Suro ya. Iya, bulan Syuro. Ya Allah lah pakai kaitannya. Dan yang paling perlu diingatkan sebenarnya ini kita puasa justru ada keyakinan sebagian hari meratap. Hari meratap. Iya, ini Allah alam apakah sebagian kebiasaan negeri kita ini terpengaruh dengan keyakinan ini. Ya, ya. Ya, keyakinan yang diyakini oleh sebagian besar orang-orang Syiah. Terus ya. Nah, ini mungkin perlu diingatkan. Ya. Karena mereka meratap dengan ya memang kejadian itu benar. Ya, berkait tanggal itu meninggalnya cucu Cucu Nabi Nabi Muhammad kita SAW. Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi bukan dasar itu kita puasa. Ya, bukan. Iya, karena cucu Nabi kita itu meninggal tahun 61 Hijriah. Dan kita puasa sudah Sebelumnya sudah iya, puasa memang. sebelumnya bahkan sebelum Nabi hijrah. Bahkan sebelum Nabi hijrah. Iya, jadi tidak benar. Artinya kalau kita mau juga meratap dengan kematian seseorang yang lebih pantas Nabi kita kalau terpukul. Artinya kita juga bersedih dengan dia meninggalnya cucu Nabi. Tapi Nabi sendiri melarang untuk Iya, meratapi ya. justru ya melakukan hal-hal yang mengundang gitu. Iya, iya. Karena meratap ya hal yang dilarang dalam agama kita. Ya mungkin jadi kalau bertanya apa yang lebih berpuasa. Berpuasa. Ya, dan memang kalau bertanya apa yang spesial di bulan Muharram ini berpuasa. Berpuasa. Nabi kita mengatakan afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Jadi kalau dibandingkan semua bulan setelah bulan Ramadan, bulan yang paling baik kita memperbanyak puasa bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi kalau kita mau banyak pahalanya, banyak berpuasa. Tapi kalau kita puasa di hari-hari lain tidak apa-apa Ustaz ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang paling utama adalah tanggal 10-nya. Tanggal 10 dan Muharram keseluruhan. Dan Muharram secara ya, keseluruhan. Jadi Muharram keseluruhan silakan perbanyak puasa. Mau Senin Kamis, mau 3 hari dalam sebulan, mau hari yang lain dipersilahkan. Tapi jangan tinggalkan itu tanggal 10. Tapi jangan tanggal 10. Berarti tanggal 10 ini yang istilahnya pemukanya di antara yang puasa-puasa lain. Iya. Iya. Jadi silakan perbanyak jadi puasa yang mengamalkan. Jadi pemirsa sekalian sudah terang bagi kita setelah dijelaskan oleh Ustaz bahwa memang di di bulan Muharram ini banyak kemuliaan-kemuliaan dan bahkan diakui juga oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dan masih dilaksanakan juga oleh orang Yahudi ya. Dan juga diyakini oleh ada yang saya lupa sebutkan tadi. Jadi karena orang-orang Yahudi juga mengamalkan itu, maka sebelum meninggalnya Nabi, beliau berwasiat. Kalau saya masih dapati Muharram Asyura tahun depan, saya juga mau puasa sebelumnya, tanggal 9. Untuk menyelisihi. Iya, seperti harapan beliau kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Harapan beliau untuk menyelisihi itu dan dikabulkan. Berarti salah satunya menyelisihi Ustaz. Iya, jadi kalau bertanya yang utamanya itu tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 dan ya, 2 hari sangat dianjurkan. Iya, karena orang di luar kita juga mengamalkan puasa itu untuk menyelisihi itu. Artinya dia ini ibadah sebenarnya. Ibadah ya. Ibadah. Tapi karena kita ingin prinsip agama kita itu tidak sama dengan yang lain. Ya tidak boleh tasyabbuh. Dalam persoalan ibadah kita menyelisihi. Bukan berarti jangan puasa supaya diselisihi. Tidak. Tetap puasa tapi sebelumnya. Ya, seperti itu. Apalagi kan hari Kamis ini. Karena hari Kamis ini tahun ini hari Kamis. Berarti double nanti. Ya, hari Kamis. Asyuranya nanti hari Jumat. Ya, seperti itu. Ya, pemirsa sekalian. Sudah dijelaskan oleh Ustaz, berarti pada hari untuk mengikuti ya sunnah Rasul, perintah Rasul, kita berpuasa tanggal 9-nya, kemudian tanggal 10-nya. Kenapa kita lakukan itu? Untuk menyelisihi. Karena memang bulan Muharram ini diakui semua oleh umat-umat terdahulu sebagai hari yang agung atau bulan yang agung. Dan kita juga mengakui karena ini adalah perintah Rasulullah. Ya. Kita yang lebih pantas lagi untuk mewarisi ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu karena sama-sama mengajarkan tauhid. Nah, untuk itu kita menyelisihi tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, diulang lagi supaya menjadi pengingat kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10 insyaallah supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaan bulan Muharram. Adapun kalau mau berpuasa di hari-hari lain dipersilahkan karena itu juga utama setelah
keutamaan bulan Ramadan. Baik Ustaz, mungkin ada closing statement tentang bulan Muharram, Ustaz, sebelum kita akhiri Caka-Caka Macau kali ini, Ustaz. Iya, eee, berkaitan dengan Muharram ini, kita kembali kepada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari segala bentuk ketaatan yang perlu kita perbanyak di bulan Muharram ini, satu ketaatan yang sebenarnya kadang dianggap bukan ketaatan, Ya, justru Allah mengatakan bahwa itulah ketaatan, yaitu hindari hal-hal yang dilarang. Jadi kan ketaatan biasa dimaknai, dilakukan. dilakukan, Iya, iya. sholat, puasa. Justru, eee, penekanan Allah di surat Taubah ayat 36, nanti pemirsa juga bisa melihat ayat ini supaya lebih jelas. Allah mengatakan, jangan sama sekali berbuat kezaliman. Jadi menjaga pandangan kita, telinga kita, mata kita, apalagi cakak-cakak kita yang Mhm. tidak macoah ya. Jadi itu harus ditahan. Karena itulah, bentuk ketaatan. Ya sembari kita memperbanyak, ketaatan itu. Jadi, mari perbanyak ketaatan dan tinggalkan sebanyak mungkin sejauh mungkin apa yang Allah larang. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita terutama, dan ya zakat-zakat kita. Ya infak, Masya Allah. Ini bisa kita lihat tempat-tempat, ya, ibadah, fasilitas umum, ya Mhm. tempat-tempat, gedung-gedung dakwah yang butuh untuk kita salurkan dana-dana kita, terutama kita yang memang diberikan ke Mhm. lapangan untuk itu. Ini bulannya, jangan tunggu masuk Safar. Mhm. Ya, bulan Safar jangan. Bulan Muharram ini kita perbanyak. Kalau kita kemarin Zulhijjah sudah banyak, maka ini bulan lagi ya. Ada momennya. Jadi mungkin itu, jadi mari kita sedapat mungkin maksimalkan apa yang kita bisa lakukan dari ketaatan dan maksimalkan. Kalau mungkin ketaatan yang kita lakukan sudah rutin, maka hindarkan. Benar. Ya, jadi apalagi sekarang ini ya, Iya. HP ini luar biasa, buka ini perlu ditahan. Iya, kalau tidak terlalu penting ditahan. Karena haramnya dosanya itu berlipat. Ini masalahnya ini. Berlipat ya. Jadi dosa saya satu kali, Iya. ya tentu satu hal yang tidak kita inginkan. Apalagi kalau satu berlipat. Wah ini perlu kita, hindari. Mungkin itu ya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah kita terutama puasa dan menghindarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz atas segala penjelasan Ya, di Caka-Caka Macoa. ya, Mudah-mudahan pemirsa di rumah sudah bisa menangkap intisari dari Caka-Caka Macoa kali ini dan kita semua mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang baru saja kita bincang-bincang ini. Pemirsa sekalian, cukup sekian Caka-Caka Macoa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. amin. Cukup dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.